Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi athna 'alal fityah wassalatu wassalamu ala rasulillah murabbi hadhihi al-ummah wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal jamaah amma ba'd faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tema kehidupan yang sangat penting bagi kita semua adalah tema tentang al-fityah atau pemuda. Di mana Al-Quran dan Sunnah banyak berbicara tentang pemuda dan perannya dalam kehidupan ini, terutama perannya terhadap perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hafizakumullah. Ini mungkin gara-gara temanya pemuda, yang tua enggak ada ya. Yang muda semua ini, yang tua enggak ada. Kenapa kita berbicara tentang pemuda ya ibadallah? Pertama, karena pemuda itu adalah asra'un nasi istijabatan litaghyir. Manusia adalah kelompok atau lapisan masyarakat yang paling cepat merespon dakwah. Jadi kalau kita ingin merubah kondisi masyarakat, merubah kondisi bangsa dan negara, itu yang harus dijadikan skala prioritas adalah pemuda, baik ikhwan atau akhwat, fityah atau fatayat. Mana dalilnya? Dalilnya dari ayat yang kita baca tadi, surat Al-Kahfi, yang berbicara tentang pemuda, di mana ikhwan dan akhwat hafizakumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan pemuda, dan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, tafsir bil riwayat seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Ad-Durrul Manthur, di mana di zaman dahulu masyarakat menyembah berhala bersama rajanya. Kemudian ada beberapa pemuda, mereka melihat suasana masyarakat yang tenggelam dalam jahiliyahnya. Tapi yang menjadi ironis, rajanya juga seperti itu. Mereka berpikir, kok ada manusia menyembah makhluk sama-sama makhluknya, bahkan yang disembah itu dibikin sendiri. Ikhwan dan akhwat, kalau kita berbicara tentang berhala, berhala itu yang bikin siapa? Yang menyembah aneh. Maka pemuda itu bersatu padu dan mempunyai fikrah dan akidah yang sama. Padahal dalam riwayat mereka itu belum pernah kenal, belum pernah kenal ya ibadallah. Maka di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arufa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jadi roh-roh itu adalah
pasukan yang bersatu padu. Roh-roh yang baik bertemu dengan roh-roh yang baik. Padahal dulunya nggak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu di kampungnya atau di daerahnya. Begitu melihat fenomena kemungkaran, mereka di hatinya diberikan kesatuan oleh Allah. Makanya Ashabul Kahfi disebutkan oleh Al-Quran dengan ungkapan fityatun, innahum, sesungguhnya mereka fityatun, para pemuda, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatnahum ala qulubihim. Jadi saudara sekalian, inilah ya saudaraku sekalian, pentingnya tema tentang pemuda. Kenapa? Karena pemuda adalah kelompok masyarakat yang paling cepat merespon sebuah perubahan. Syabab, saya bertanya, antum ikhwan akhwat ingin negara ini begini-begini saja atau berubah? Hah? Berarti 2009 harus ganti kalender. Paham sebab? Ini cuma 7 orang. Kan disebut sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 orang yang ke-8-nya anjing. Saya bertanya, pemuda-pemudi yang soleh dan solehah di Indonesia jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 7 orang atau 70 juta? Hah? Kalau tidak bisa berubah, kita malu ya ibadallah, malu dengan ashabul yang cuma 7 itu saja bisa merubah dunia ya ibadallah. Maka kisahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Jelas lagi ya? Ini yang pertama. Kedua, pemuda yang bisa merubah dunia menuju lebih baik, itu pemuda yang seperti apa? Ya, apakah pemuda yang hobinya futsal? Apakah pemuda yang hobinya kalau pengajian judulnya tentang cinta? Begitu pengajian judulnya bukan cinta, yang datang sedikit atau banyak? Apakah pemuda yang pengajiannya senang kalau judulnya indahnya poligami? Begitu indahnya jihad, nggak semangat. Pemuda yang seperti apa ya ibadallah? Yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa mereka inilah manusia-manusia perubahan yang merubah dirinya, keluarganya, bangsanya untuk menjadi ilal afdal, berubah menjadi kuat. Yang pertama adalah pemuda yang didasari oleh iman. Jadi landasan kehidupannya dalam beraktivitas, dalam organisasi, dalam pertemuan, dalam seluruh kegiatannya adalah iman. Makanya tadi ayatnya innahum fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman. Kenapa demikian? Karena al-imanu huwa taqah al-kabirah. Iman itu energi yang luar biasa. Tidak ada energi yang lebih besar di dunia ini melebihi iman ya ibadah Allah. Mari kita kasih contoh. Ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu kita menyaksikan kekuatan iman. Bapak Ibu, saya bertanya, puasa Ramadan di musim panas seperti negara mana Pak yang sangat panas itu Bu? Ikhwan akhwat, negara mana? Musim haji berapa derajat sekarang? Itu logikanya berpuasa di musim panas jam 12 siang atau jam 1, nggak usah di Arab, di Tanjung Priok Jakarta panas-panasnya. Itu kalau orang puasa jam 1 siang itu seger-segernya atau lemes-lemesnya.
Ikhwan akhwat, lemes-lemesnya istirahat. Teman kita yang kerja di Bea Cukai istirahat jam 12 ya, selain ya untuk sholat istirahat sebentar, kemudian masuk ke ruangan. Di ruangan kerja itu dikunci. Di situ ada air dingin, ada buah segar. Pertanyaannya, ayul quwwah, kekuatan apa yang menjadikan seseorang tidak berani makan, tidak berani minum, padahal di ruangan itu sendirian, tidak ada yang melihat, termasuk tidak ada penyidik KPK. Wa ma adraka ma KPK. Kekuatan apa Bapak Ibu yang bisa menjadikan orang menahan dirinya, tidak berani makan, tidak berani minum, tidak berani melanggar aturan Allah? Kekuatan apa? Allahu Akbar. Makanya ayatnya berbunyi ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam atau ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pemuda yang punya landasan iman yang kuat itulah hafizakumullah yang bisa merubah dunia menjadi lebih baik, menjadi lebih diridhai oleh Allah. Saudaraku sekalian, saya bertanya, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan atau lindungan selain lindungan Allah, di antaranya adalah pemuda yang diajak perempuan yang cantik, kaya, diajak berbuat maksiat, kok menolak? Kok menolak? Pemuda itu punya kekuatan apa? Masya Allah. Saudara sekalian, kalau seluruh pemuda di Indonesia dan pemudi di Indonesia seperti ini, Indonesia akan berubah. Masya Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, pemuda yang bisa merubah dunia menjadi lebih baik adalah pemuda yang hidupnya didasari oleh iman. Dan itu bukan pemuda saja, orang tua, ya, laki, perempuan yang punya keimanan itulah yang punya daya tahan, yang punya mana'ah, mempunyai daya tahan, imunitas, sehingga tegar dalam melihat tantangan-tantangan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, seseorang yang telanjang, tidak punya baju iman, tidak punya baju pengabdian kepada Allah, itu rawan, rentan, sangat mudah ya, jatuh, lemah. Makanya antum lihat saudara sekalian, ayat-ayat Quran ketika berbicara tentang al-insan, manusia, artinya telanjang sebagai manusia, tidak punya iman, tidak beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu sifatnya negatif. Mari kita mulai dari surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi, sesungguhnya manusia benar-benar tenggelam dalam kerugian. Bapak Ibu, manusia disebut rugi itu positif atau negatif? Lagi surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan apa? Dhaif, lemah. Negatif atau positif? Negatif kan? Lagi surat Al-Ahzab, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, amanat itu dipikul oleh manusia, sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Positif atau negatif, Pak? Nah, pertanyaannya, ya Ustaz, kenapa manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, lah manusia menjadi pemimpin kok sifatnya lemah, kok sifatnya rugi, kok sifatnya ya, bodoh, zalim? Nah, apa jawabnya? Jawabnya, al-insan
Madamal insan huwal insan, selama manusia adalah manusia saja, tidak punya bekal iman, tidak punya bekal ibadah kepada Allah, maka dirinya lemah walaupun dia tokoh, dianya rugi walaupun katanya orang hebat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika manusia dipuji oleh Allah tidak hanya dengan kemanusiaannya saja, tetapi selalu dikaitkan dengan iman dan beribadah kepada Allah. Mari kita contohkan. Dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah memuji manusia, dipuji dengan beruntung, ya, diuji dengan berbahagia. Qad aflahal apa? Mu'minun. Ada enggak qad aflahal insan? Enggak ada. Kenapa? Hamba-hamba Allah ketika dipuji oleh Allah enggak ada menyebut insan atau annas, tapi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian ketika kaum muslimin diberi janji oleh Allah di akhir zaman nanti umat Islam menang, bisa membunuh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, hadisnya berbunyi ya Arabiyu, orang Arab, ya Falastiniyu, hai orang Palestina, atau ya Muslimu ya Abdullah, ya, hai orang Islam, hai hamba Allah. Jadi kemenangan umat Islam, kemenangan pemuda, ketika pemuda mempunyai modal, mempunyai senjata yang namanya iman. Mari kita bacakan hadis yang berkaitan dengan Palestina atau Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun fayakhtabi al-yahudu wara al-hajari aw syajari, ya, faqala al-hajaru aw syajaru ya muslimu ya Abdullah ta'al hadza yahudiyun khalfi uqtulhu illa syajaratul gharqat fa innahu min syajaril yahud. Ikhwan dan akhwat, hadis Nabi tadi jelas atau belum? Yang belum jelas apanya? Suaranya atau artinya? Hah? Nabi bersabda, kiamat tidak akan tiba sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Sekarang ikhwan dan akhwat, saya bertanya, pemuda-pemuda Islam sekarang memerangi Yahudi atau Yahudi yang memerangi umat Islam? Hah? Lalu kaum muslimin, ya, berhasil membunuh orang-orang Yahudi. Setelah banyak orang Yahudi yang terbunuh, yang Yahudi yang masih hidup, ya, bersembunyi di belakang pohon dan di belakang batu yang besar. Ketika itu batu dan pohon menjadi tentara Allah, bisa berbicara. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, Allah mampu enggak menjadikan batu dan pohon bisa berbicara? Mampu enggak? Mampu. Karena Allah SWT. Apa kata batu dan pohon? Lihat, renungi aja hadisnya. Ya muslimu, wahai orang Islam, ya Abdallahi, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakang saya, mari bunuh dia. Yang tidak mau membunuh, yang tidak mau memberitakan adalah illa syajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat yang tidak mau. Kenapa? Fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqat itu tanamannya orang-orang Yahudi. Berita yang saya terima dari saudara-saudara kita, orang Yahudi sekarang banyak yang menanam pohon. Berarti Yahudi beriman gak dengan hadis ini? Hah? Saya bertanya, ada gak orang Islam yang tidak pernah mendengar hadis ini? Ikhwan, ada gak di dunia orang mengaku beragama Islam tapi tidak pernah mendengar hadis ini? Ada? Hah? Sedikit atau banyak? Kenapa nggak tahu?
Karena rajin ikut pengajian atau tidak pernah ikut pengajian? Hah? Banyak mana umat Islam yang ikut pengajian dengan yang tidak? Hah? Tapi kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, maunya masuk apa? Tapi nggak mau ada nggak dalilnya? Saya masuk surga nggak usah ngaji, ada kan? Jadi ini satu dalil bahwa pemuda yang bisa merubah dunia menjadi yang lebih baik harus mempunyai keimanan yang benar. Karena iman adalah energi yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang hidupnya mengikuti petunjuk Allah. Wa zidnahum huda, dan kami tambahi mereka dengan petunjuk. Jadi hidup kita tidak mengikuti selera, tidak mengikuti hawa nafsu. Kayak tadi saya katakan, semua ajaran Islam itu indah. Semua ajaran Islam itu indah. Tapi sebagian pemuda-pemudi tertarik kalau tema ceramahnya tentang apa? Indahnya cinta. Yang tua apa? Indahnya. Kalau yang lain-lain gak tertarik. Padahal saudaraku sekalian, petunjuk Allah itu ukurannya bukan mengikuti tema tertentu, tapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita hafal bersama. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak beriman, saya bapak ibu tidak beriman, sebelum hawa nafsunya, seleranya, hobinya mengikuti Islam yang aku bawa. Jadi sebagai umat Islam, pemuda-pemudi Islam yang dimuliakan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, Bapak Ibu, adalah pemuda-pemudi yang apa? Yang seleranya mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti selera. Paham ya? Nah, selama hidup kita ini mengikuti petunjuk Allah, selama itulah kita diberikan kekuatan untuk bisa merubah dunia lebih baik lagi. Saudaraku sekalian, begitu pentingnya petunjuk Allah, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah masuk Islam, kita ini sudah beragama Islam, tetapi di dalam surat Al-Fatihah kita masih minta agar diberikan petunjuk. Apa ayatnya? Ihdinas, tunjukinlah kami kepada jalan yang lurus. Sebagian ulama tafsir mengatakan jalan yang lurus itu apa? Yaitu mengikuti Quran, mengikuti sunnah, mengikuti Islam. Nggak ada ahli tafsir yang mengikuti bahwa petunjuk Allah itu mengikuti guru saya, nggak ada. Mengikuti jamaah saya, nggak ada. Tapi namanya petunjuk Allah itu adalah mengikuti Allah, Rasulnya, mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti Islam, bukan mengikuti guru. Karena guru itu adalah manusia, bisa benar, bisa. Akhirnya saya bertanya, di dunia ini ada nggak pemuda atau pemudi atau orang tua maunya ngikuti pengajian kalau gurunya itu golongan dia, kalau bukan golongan dia nggak mau ikut? Ada nggak? Di negara mana itu ada? Di Bandung ada nggak? Di Bandung itu namanya dapat hidayah atau fanatik. Paham akhi? Fanatik itu cerdas atau buta. Paham akhi? Dan itu bahaya karena nanti bisa memunculkan penyakit ghurur. Ghurur itu GR, ghin, ro, wawu, ro, GR, atau ujub, merasa paling benar.
Jadi kita diperintahkan oleh Allah setiap sholat, setiap membaca surat Al-Fatihah minta diberikan Nah, pertanyaannya, saudaraku sekalian, kita ini kan sudah Islam sejak awal. Sejak kecil lahir kita sudah Islam karena bapak kita muslim, ibu kita muslimah. Pertanyaannya, kenapa kita minta diberikan petunjuk untuk ikut Islam padahal kita sudah beragama Islam? Ulama menjawab, li'anna hajatana ilal Islam laisat ibtidaan wa innama tastamirru bistimrari ta'alimihi. Saya ulangi Bapak Ibu, tolong diperhatikan, takut nanti kurang faham. Ya, kenapa kita masih butuh Islam padahal kita sudah Islam dari kecil? Jangan Pak. Dijawab oleh ulama tafsir, li'anna hajatana ilal Islam laisat maksuratan alal ibtida' wa innama tastamirru bistimrari ta'alimihi. Ikhwan, jelas belum ikhwan? Akhwat sudah jelas? Yang nggak jelas suaranya atau apanya? Ya. Memang pengajian tafsir itu aslinya pakai bahasa Arab, Pak. Ini baru sini ada pelajaran tafsir pakai bahasa Indonesia. Makanya lama, karena setiap tafsir nanti ada yang artinya. Makanya sebaiknya nanti kalau saya diundang lagi pengajian tafsir pakai bahasa Arab aja, biar cepat selesai. Amin, amin, ya kan? Saya. Karena Quran itu bahasa Arab, tafsirnya harus bahasa Arab. Kenapa kita harus butuh Islam? Karena kebutuhan Islam kita semua ini tidak hanya sebatas ketika kita awal masuk Islam, tapi terus menerus kontinu sesuai dengan kontinuitas ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu, kita butuh Islam tidak di masjid saja, di jalan raya butuh Islam, berumah tangga kita butuh Islam, berpolitik kita butuh Islam, ya, memilih presiden butuh Islam, menyikapi perbedaan butuh Islam, berbakti kepada orang tua butuh Islam, rumah tangga yang mawaddah warahmah butuh Islam. Sehingga setiap kita baca surat Al-Fatihah, terutama dalam sholat, kita minta untuk selalu diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena kalau kita tidak berada di jalan yang lurus, pasti jatuh ke ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, maka itu bisa menjadikan kamu bercerai-berai jauh dari jalan Allah. Di dalam tafsir bil ma'thur, ya ikhwan wa ya akhwat, Rasulullah SAW, karena Nabi tidak bisa membaca, Nabi tidak bisa menulis, Nabi mengambil kayu kecil, kemudian kayu itu ya digariskan ke tanah. Nabi mengatakan hadza sirati mustaqimah, inilah jalanku yang lurus. Di kanan jalan, kiri jalan yang tidak mengikuti jalan Islam, itu ada syaitan yang mengajak manusia ke neraka jahanam.
Makanya orang tua, apalagi pemuda, kalau tidak mengikuti jalan yang lurus, pasti ikut jalannya setan. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat, saya bertanya, Sabtu malam minggu kayak semalam, ketika pemuda tidak ikut jalan Allah, yaitu mengikuti kajian di masjid atau di musola, akhirnya pergi kemana waktu pemuda-pemudi malam minggu? Hah? Saya pernah rapat dosen, maaf ini, tidak ngarang-ngarang. Na'udzubillah min dzalik, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah, Bapak Ibu. Di situ tertentu, enggak saya sebut namanya, Ki. Situ itu apa kan? Situ itu apa, Ki? Hah? Berada di luar kota, di tengah kota. Di tengah kota kan, indah, kayak danau indah gitu. Itu kata para dosen, setiap malam minggu diadakan, ya apa itu? Iya, pergaulan bebas. Jadi laki perempuan, apakah mahasiswa atau karyawan semua pemuda-pemudi, hanya membayar 3.500 kepada preman yang jaga. Dan na'udzubillah min dzalik, ini agar kita semua, orang tua dan para anak hati-hati. Terjadi na'udzubillah min dzalik perzinaan, pelacuran. Dan yang melacur itu mahasiswi. Germonya mahasiswa. Tahu dari mana dosen itu? Karena dia menyamar, taunya pelacurnya mahasiswinya sendiri. Laki perempuan berduaan di tepi danau. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu, ikhwan akhwat? Ustaz, jangan suudon. Mereka berdua laki perempuan di tepi danau bukan pacaran, tapi mereka lagi qiyamul lail, percaya? Akhi? Percaya? Laki perempuan di situ lagi tawaf ifadah, percaya? Yalah, ngapain? Hadis Nabi kan jelas, mastama'ar rajulu wal mar'atu illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki perempuan berduaan kecuali teman ketiganya adalah syaitan. Ketika berduaan ya ibadallah, ya sudah bisa kita prediksi kedua-duanya di danau ya yatafaccarun, tahu yatafaccarun? Pacaran. Saudara sekalian, jadi sekali lagi hafizakumullah, pemuda yang bisa merubah dunia menjadi lebih baik, pemuda yang punya modal yang bernama al-hidayah. Makanya setiap kita sholat, atau tepatnya setiap kita membaca surat Al-Fatihah, minta diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, pemuda-pemudi yang menjadi agen-agen perubahan menuju yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian, ya seperti apa? Adalah pemuda-pemudi yang mempunyai al-quwwah, al-hamasatu wal-quwwah, mempunyai semangat dan kekuatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena al-fityah dari kata fata, al-futu, maknanya adalah al-quwwatu, kekuatan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan pemuda itu ukurannya bukan hanya umur tahun sekian sampai tahun sekian, kayak ukuran-ukuran yang ada di PBB atau lembaga-lembaga manusia yang lainnya. Tapi pemuda ukurannya adalah semangat, kekuatan untuk berjuang, untuk membangun dunia ini. Ya. Jadi sekalian, kekuatan apa yang harus kita miliki? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka orang-orang kafir min quwwah, berupa kekuatan. Bapak Ibu, kalau ada perintah Allah, bersiap-siaplah. Perintah itu hukumnya apa, Pak? Wajib, benar. Ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya, ya, setiap instruksi Allah itu hukumnya wajib, kecuali kalau ada qarinah. Ada alasan yang memalingkan dari hukum wajib, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita siap. Kesiapan kita untuk berjuang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir yang berbuat zalim itu hukumnya wajib. Dan kekuatan yang kita persiapkan adalah seluruh kekuatan. Makanya pakai isim nakirah min quwwah. Kekuatan akidah, ya, kekuatan ilmu, kekuatan ilmiah, kekuatan fisik, ya Bapak Ibu. Makanya ada hadis Nabi yang sangat populer bahwasanya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ukhti, afwan. Ukhti nanti kalau dapat suami, cita-citanya ingin punya suami yang lemes atau yang kuat. Oh ya, ukhti aja sudah bisa jawab, kuat. Termasuk kuat fisik. Jangan sampai ada kesan ustadz, aktivis dakwah itu loyo gitu. Ya. Main sepak bola baru setengah jam, napasnya sudah antara bainal itsnain wal apa? Bainal itsnain, antara Senin dan, kalau Kamis masih panjang, bainal itsnain wa tsulatsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam periode Makkah ketika membanting, melempar jago gulat Mekah, sekali lemparan KO. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, dalam riwayatnya dikatakan faka'annal arda tutawwa lahu, seolah-olah bumi itu dilipat karena cepatnya Nabi berjalan. Masya Allah, Masya Allah. Sementara Bapak Ibu sekalian, ada enggak muslim, santri, pemuda-pemudi loyo sepak bola baru setengah jam sudah, ya. Makanya pemuda-pemudi itu harus bersih. Di antaranya bersih makanannya, bersih minumannya. Maka setiap yang kotor dilarang oleh Allah. Setiap yang bahaya, membahayakan, dilarang oleh Allah. Termasuk membahayakan fisik kita. Hadisnya yang sudah antum hafal semua, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka pemuda-pemudi harus bersih. Berarti minumnya air putih, tidak boleh menjadi ahlul hisab atau ahlul apa Pak? Udud. Ya. Karena itu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Bahkan orang lain banyak jadi korban. Cobalah Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita lihat, walaupun ajal Allah yang menentukan, tapi biasanya suami yang merokok, pemuda yang merokok, biasanya yang mati duluan suaminya atau istrinya. Sebagian ahli dokter mengatakan, ahli kedokteran, perokok pasif dalam satu sisi lebih berbahaya. Akhirnya istrinya meninggal. Bu, saya bertanya, begitu istrinya meninggal, suaminya bersedih atau senang? Hah? Bu, sedih atau senang? Ikhwan, sedih atau senang? Bersedih, kehilangan istrinya. Sedihnya berapa lama Pak? Jadi pemuda ya ibu, labudda ayyakuna qawiyan, harus kuat. Kuat akidahnya, kuat fisiknya, kuat ilmiahnya, sehingga tidak mudah dibohongi, tidak mudah dimurtadkan.
tidak mudah disekulerkan ya ibadallah, karena qawi. Makanya di antara makna pemuda itu adalah al-quwwah. Terakhir saudara sekalian, di akhir zaman ini pemuda mempunyai kekhasan. Memang at-tarikhu yu'idu nafsahu, sejarah itu berulang. Pemuda sekarang akan menghadapi sesuatu yang dihadapi oleh pemuda-pemuda dulu. Apakah Ashabul Kahfi atau pemuda-pemudinya Rasulullah SAW, sama, karena sejarah itu pasti berulang. Tetapi ya ibadallah, di zaman modern ini tantangan pemuda lebih ringan atau lebih berat? Apa di antara tantangan pemuda dan pemudi? Untuk menjadi pemuda-pemudi yang serius, militan, ahli ibadah, ahli harokah, berjuang, apa di antaranya Pak? Ikhwan akhwat, saya bertanya, begitu pemuda-pemudi tidur, begitu bangun, yang dibaca pertama kali Quran atau apa? Berarti tantangan yang pertama adalah at-tahadiyat at-teknologiyah, tantangan yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu sebenarnya tidak ada Islam, tidak ada jahiliyah. Aslinya ya, aslinya netral. Cuma kita harus pandai memanfaatkan teknologi. Digunakan untuk ibadah, masuk surga. Digunakan untuk maksiat, masuk neraka. Istilah ulama seperti pisau yang punya dua, paham akhi? Untuk membunuh orang masuk neraka, untuk berjuang di jalan Allah masuk surga. Maka HP kamu, HP saya, apa namanya, itu semua kita jadikan wasilah min wasailil jihad, wasilah min wasailil tarbiyah, wasilah min wasailil ibadah. Kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Seperti acara hari ini, ya, teknologi kita gunakan untuk memberitahu saudara-saudara kita bahwa ada pengajian di Masjid Al-Muhajirin jam 9 pagi, temanya tentang pemuda akhir zaman. Paham akhi? Tantangan yang kedua ya ibadallah. Walaupun pemuda zaman dulu juga ada tantangan, tapi pemuda sekarang lebih berat tantangannya. Apa itu yang kita hadapi sekarang? Akhi, yang tidak ada di zaman dulu selain teknologi apa lagi? Apa nih? Antum merasa nggak tertantang gimana kok mikir? Ikhwan dan akhwat, kan pemuda-pemudi semua, apa tantangan kita dalam berjuang di jalan Allah? Apa tantangan kita, Pak? Nggak punya tantangan? Ya kalau nggak punya tantangan udah sampai sini aja ceramah saya. Apa ya? Hiburan. Ya, saya ngikuti bapak ibunya, hiburan. Saudaraku sekalian, ketika orang tua kita yang solihah, bapak kita yang soleh, dulu kalau mau nonton hiburan, kemana? Orang tua kita dulu, Bu? Keluar kan? Ke gedung biskop, atau lihat wayang kulit atau wayang ghairu kulit, ya kan Pak? Harus keluar kan? Sekarang saya bertanya, hiburan di zaman sekarang ada di mana Pak? Fil bait, di rumah kita. Kita diperangi bukan di luar saja, di rumah kita, di kamar anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Tudammiru kulla buyut. Ya. Musuh-musuh Islam itu menghancurkan setiap rumah-rumah Islam dengan hiburan-hiburan. Saudara sekalian, Yahudi yang sekarang masih menjajah Palestina dan menjajah negara-negara Islam yang lainnya, dalam muktamarnya mengatakan, sungguh seonggok biduanita, secangkir minuman keras, kalau sekarang narkoba dan sebagainya, untuk menghancurkan umat Islam lebih dahsyat daripada bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan
Paham, akhi? Ini yang harus kita waspadai. Dan itu bukan pemuda-pemudi saja, abinya, uminya, pemuda-pemudi juga sama, akhi. Saya bertanya, akhi, yang kena fitnah biduan itu ya orang jalanan saja atau ada Pak Ustadz juga kena? Akhi, di dunia ini ada nggak orang yang disebut Ustadz penceramah kena fitnah biduan? Biasanya biduan itu orangnya cantik atau ayu? Hah? Sementara Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, fitnah yang menghancurkan Bani Israel selain fitnah dunia adalah paham. Oleh karena itu ya ibadallah, hiburan kalau zaman dahulu itu harus keluar rumah. Sekarang hiburan, makanya harus menjadikan rumah kita an-naj'ala baitana baitan qur'aniyan. Jadikan rumah kita rumah Quran, membaca Quran, menghafal Quran, dan itu harus wirdan yaumiyan. Quran harus dijadikan wirid harian. Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang orang baca Quran banyak, tapi belum semuanya baca Quran setiap hari. Bapak Ibu, ada nggak saudara kita yang kita cintai karena Allah baca Quran rajin, tetapi hanya malam tertentu? Malam apa, Pak? Dan yang dibaca surat tertentu, Bu, surat apa, Bu? Ada nggak itu, Bu? Di negara mana itu? Kalau umat Islam ini hanya baca surat Yasin saja, sementara kita harus memahami Quran semuanya, kita amalkan. Pertanyaan sederhana saja, surat yang lain kapan bacanya? Akhirnya surat Al-Maidah siapa yang baca? Bapak Ibu lupa? Siapa yang baca surat Al-Maidah sehingga terkenal? Siapa, Pak? Gara-gara umat Islam hanya baca surat, maka baca semua ya ibadallah, agar rumah kita tidak kemasukan syaitan dengan seluruh hiburannya dan tipu dayanya ya ibadallah. Makanya sunnahnya kalau kita punya rumah baru, kita bacakan Al-Quran, paling tidak surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, supaya tidak masuk baik setan manusia atau setan jin. Terakhir, tantangan pemuda dan pemudi adalah al-bu'du anil hayatil harakiyah, jauh dari kehidupan perjuangan, pergerakan. Karena pemuda sudah digoda dengan sekian banyak hiburan, sehingga tidak sedikit pemuda-pemudi Islam tapi tidak berharokah. Padahal di zaman Nabi yang paling banyak pejuang-pejuang Nabi yang berjihad, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang tua atau yang pemuda? Kalau kita sebut tua, cuma Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum jami'an. Yang lainnya Ali, Ibnu Abbas, Migdad, Yasir. Laki pemuda itu orang tua. Nah, makanya berbahagialah, beruntunglah Bapak punya anak pemuda-pemuda yang saleh ini. Beruntunglah ibu-ibu mempunyai pemudi-pemudi yang salihah, yang hidupnya antara masjid dan ke masjid, hidupnya antara dakwah dengan dakwah, hidupnya antara tarbiyah dengan tarbiyah, hidupnya antara perjuangan Islam dengan perjuangan Islam yang lainnya. Sehingga dengan membangun suasana seperti ini, kemudian kita memperbanyak teman-teman kita. Karena berjuang tidak boleh sendirian. Kalau sendirian kita akan termakan oleh syaitan. Nabi bersabda, alaikum bil jamaah fa inna syaitana ma'al wahidi. Kamu harus berjamaah, karena syaitan bersama orang yang sendirian. Wa minal itsnaini ab'ad, dari dua orang beriman syaitan semakin jauh. Ibadallah, inilah yang bisa kita sampaikan, bahwa pemuda akhir zaman pada dasarnya akan mengalami hal sama dengan pemuda dulu-dulu. Tapi yang membedakan kita sekarang di era serba cepat, di era teknologi, di era yang hiburan ada di mana-mana, sementara yang berjuang di jalan Allah tidak terlalu banyak.
Maka pemuda dan pemudi dituntut untuk bergabung dengan kekuatan-kekuatan Islam dalam rangka membangun keluarganya, masyarakatnya dan negaranya yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadar lagi? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nurhadi dari Lebih Gajah Cimahi Selatan. Ustaz, baru setengahnya saya menyimak. Apa-apa? Yang saya ingin tanyakan, ini dari belakang saya ya. Kan temanya subhanallah, saya tuh lihat Al-Quran bicara pemuda akhir zaman gitu. Dan saya juga termasuk saya ingin sekali mewujudkan harapan saya ingin menjadi pemuda akhir zaman. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, di masjid saya itu melihat pemuda itu kadang hari, kadang bulan, kadang tahun, pemuda semakin hari itu semakin berkurang. Dan saya semakin hari semakin bersedih, kenapa pemuda-pemuda Islam yang ingin mewujudkan Islam malah semakin berkurang. Dan hanya sisa 2 Ustaz, saya dan murid saya yang menginjak menginjak bangku SMA Ustaz. Saya juga ingin sekali memajukan pemuda di masjid saya sendiri, ingin ada kajiannya, terus itu ingin memuhasabah kenapa pemuda itu sering asik di luar, sering memanfaatkan teknologi, tapi teknologinya itu malah digunakan dengan hal-hal yang tidak benar. Terus juga hiburan, kenapa hiburannya itu tidak mentakorubkan kita kepada Al-Quran, tidak mentakorubkan kepada sunnah Nabi SAW. Dan yang selanjutnya, kehidupan perjuangan umat Islam, kenapa tidak dibikin organisasi yang membuat pemuda-pemuda itu gentar dan menghadapi bekal kita untuk akhir zaman. Dan yang ingin menjadi pertanyaannya Ustaz, solusi apa yang harus saya persiapkan dan juga kepada pemuda di Kota Cimahi agar pemuda di Kota Cimahi ini tidak luntur dan tidak gentar terhadap permasalahan hal ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Muhammad, hafidzakallah. Saudaraku sekalian, di satu sisi alhamdulillah banyak ya fenomena yang menggembirakan, masjid-masjid mulai banyak, bahkan sholat subuh ya banyak masjid yang sudah mulai penuh, ada sholat subuh gabungan diikuti dengan ceramah dan sebagainya. Tapi juga masih ada rumah-rumah Allah atau masjid seperti dikatakan oleh Muhammad tadi ya, pemudanya cuma 2 ya, Muhammad dengan makhluk halus yang muridnya tadi ya, 2 orang. Tetapi saudara sekalian, ini jangan menjadi kita ya pesimis, karena pesimis itu bukan sifat orang beriman, tapi ini menjadi motivasi untuk kita bergerak lebih semangat lagi. Nah, di antara kiat-kiatnya ya akhi, tidak ada sesuatu yang baru dalam beribadah kepada Allah, dalam berdakwah di jalan Allah. Kalau ada yang baru itu cuma bentuknya saja, tapi hakikatnya sama. Saya bertanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika berdakwah dulu langsung banyak temannya atau sendirian awalnya? Ya nakhi? Semuanya diawali dari sendirian.
Kemudian yang kedua, diteruskan. Jadi kita mengimani apa yang kita bawa. Yang kita bawa itu Islam, kita semangat. Tidak mungkin ajaran Allah yang benar itu kemudian tidak laku, nggak mungkin. Kalau kelihatannya nggak laku, itu hanya sebatas ujian marhali, ujian yang bersifat temporer. Nanti lama-lama juga pengikutnya banyak. Maka yang kedua, setelah kita mengimani bahwa dakwah ini benar, yang kedua diupayakan dengan dakwah. Dan dakwah itu kita mulai dari keluarga. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga dekat kamu. Jadi, Muhammad kalau punya adik atau punya saudara, saudaranya dulu, baru orang lain. Ini penting saya tekankan. Karena saya pernah mendengar dari aktivis dakwah, Ustaz, kenapa ya mendakwahi keluarga itu lebih sulit? Mudah mendakwahi orang lain. Ini ditengarai karena dulu ketika awal-awal dakwah di kampus, banyak aktivis-aktivis dakwah itu dari kampus, mahasiswa. Ya, begitu membludak, begitu dia mendakwahi keluarganya, ada kesan sulit. Saya katakan, jangan memvonis dulu. Mari kita muhasabah. Kenapa ada kesan mendakwahi keluarga itu sulit? Karena kita tidak menjadikan keluarga sebagai skala prioritas. Mari saya bertanya, ikhwan akhwat aktivis kampus atau aktivis masjid. Saya bertanya, ketika antum di kampus mengajak saudara kita, ikhwan dan akhwat berdakwah, itu kita atau antum ketemu saudara-saudara atau teman-teman antum di kampus seminggu sekali atau hampir setiap hari? Hah? Kemudian ketika berdakwah, mendakwahi saudaranya, sepupunya, pamannya, bibinya, itu mendakwahi setiap hari atau ketika ada orang meninggal dunia baru ketemu? Ada pengantinan baru ketemu? Ada yang sakit baru kita ke? Jadi jangan disalahkan keluarga. Ya, jangankan yang muda, kadang-kadang sebagian ustadz penceramah, ceramah kemana-mana rajin, tapi istrinya, anaknya sendiri tidak dibina. Baru pulang dari ceramah, sebentar aja udah berangkat ceramah lagi. Ditanya oleh istri dan anaknya, Abi mau kemana sih? Baru datang kok sudah pergi lagi. Apa kata abinya sebagai ustadz yang dakwah? Dia menjawab, istriku diam, anak-anakku diam, saya ini sudah milik umat. Jadi seolah-olah ya dia itu milik umat yang di luar, sementara istri dan anaknya bukan tapi makhluk. Ya akhirnya jebol, ngajak orang baik tapi istrinya, anaknya sendiri tidak baik. Ngajak orang lain berdakwah, berjuang, anak istrinya tidak berjuang. Jadi akhirnya dimulai dari keluarga. Yang ketiga adalah dengan at-takyif al-bi'i, dengan mengondisikan lingkungan. Di antaranya kalau saya atau pemuda-pemudi tinggal di daerah tertentu, kemudian masjidnya masih sedikit, ya, yang banyak adalah orang tua, itu pun juga tidak terlalu banyak, pemudanya cuma 2 saja, seperti kata Muhammad. Bagaimana caranya? Di masjid kita ya terprogram sedemikian rupa, ada pertemuan-pertemuan gabungan pemuda-pemudi sekecamatan, sekabupaten diadakan di masjid kita. Supaya apa? Pemuda yang dia ada di sekitar kita sadar, yang jauh-jauh saja datang kok. Apalagi saya kan pemuda-pemudi dekat masjid, masa nggak datang? Itu akhirnya dikondisikan. Karena dakwah itu intinya pengondisian. Makanya ada ungkapan al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungannya. Kemudian yang keempat, talbiyatu hajatis syabab. Kita harus mampu menjawab
kebutuhan pemuda dan pemudi. Jadi pemuda-pemudi itu seleranya apa, kebutuhannya apa, selama tidak bertentangan dengan Islam, kita berikan kebutuhan. Contoh umpamanya, di dekat masjid ada lapangan, pemuda-pemuda kita senang bulu tangkis, senang voli, ya. Jadikan olahraga sebagai wasilah sarana untuk berdakwah. Jadikan olahraga sarana untuk beribadah kepada Allah. Habis olahraga kita sholat, ada di masjid ya, ibadah Allah. Jadi memang tidak semua orang langsung tertarik pada masjid. Umpamanya pemudanya itu hobi, kalau pengajian kemudian lapar, hobinya makan apa Pak? Masakan khas Bandung apa Pak? Hah? Habis pengajian begini langsung makan semua, ya. Sehingga pemuda-pemudi yang hobinya makan rajin ke masjid, walaupun ya tidak boleh niatnya ke masjid agar dapat, tapi ini sarana saja, wasilah, bukan ghoyah. Ya, setelah itu, setelah rajin di masjid tidak harus pakai makan makanan. Artinya apa? Berdakwah itu fun, dakwah itu seni, dakwah itu seni. Ya saudara sekalian, hafizakumullah, sampai akhirnya Allah menggerakkan hati kita semua. Nah, ikhwah akhwat, kalau sudah kita berusaha secara maksimal, jangan menyesali hasil, karena kita tidak dituntut oleh Allah untuk memetik hasil. Kita dituntut oleh Allah untuk beramal, berjuang, sementara hasilnya yang menentukan siapa? Bapak Ibu, jangankan saya, kita. Nabi yang dakwahnya saja hampir 1000 tahun, Nabi yang dakwahnya saja hampir 1000 tahun, anak istrinya saja nggak beriman, padahal sudah didakwai. Nabi siapa itu? Hah? Nabi siapa yang anak istrinya tidak beriman? Hah? Nabi Nuh alaihissalam serta Nabi Lot. Jadi Nabi Nuh alaihissalam Pak, itu saking balelonya istri dan anaknya tidak taat kepada beliau, padahal seorang nabi suaminya, bapaknya nabi. Kira-kira kalau zaman sekarang itu istri dan nabi dan anaknya Nabi Nuh, kira-kira nyoblos partai apa Pak? Hah? Hah? Tapi Allah tidak mengatakan Nuh gagal, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Nuh itu gagal. Karena yang dituntut oleh Allah yang penting kita berdakwah, berdakwah, berdakwah sampai titik penghabisan, hasilnya kita serahkan kepada itu akhi ya. Itu intinya itu akhi, yang lain-lainnya tadi ngikuti aja. Cukup akhi atau ada lagi Pak? Satu lagi kalau akhwat, ya terakhir waktu ya untuk akhwat kan sudah siang. Silakan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz telah membeberkan bagaimana Al-Quran membicarakan pemuda di akhir hayat. Iya betul. Tetapi yang saya dengar dari tadi yang namanya pemuda, kok tidak pemudinya tidak ditekankan di global. Baik, pertanyaan saya begini Pak. Baik itu yang namanya pemuda, apalagi dalam sholat berjamaah. Ya, boleh dikatakan masih ada beberapa masjid yang masih kurang untuk sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah subuh. Nah, sekarang tolong Pak Ustaz cermati. Ada dari hadis yang bunyinya, jika seorang hamba sholat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahalanya 27 derajat, dan setiap langkahnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Terus ada lagi, lalu maaf kalau salah ya Pak Ustaz, lalu hadis lalu ayat Al-Qur'annya yang bunyinya, kalau kalian tahu dasarnya pahala sholat berjamaah isya dan subuh, pasti akan kalian datang walaupun dengan cara mengesok. Nah, pertanyaannya, kata hamba di atas tadi dari kedua hadis tersebut ditujukan untuk siapa Pak Ustaz?
untuk ikhwan atau akhwat? Itu pertanyaan yang Ya. pertama. Sebentar Pak, ada lanjutannya. Masalah. Kalau misalnya untuk akhwat pun bisa berjamaah di masjid, tanda kutip ya Pak, bisa berjamaahnya. Ada juga yang mengatakan kalau akhwat itu lebih afdol di rumah sholat berjamaahnya. Nah sekarang kan mau memakmurkan masjid, masa pemuda-pemuda aja, kemudian juga mau dong Pak. Bagaimana? Tolong dipencerahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu, hafizakillah. Ibu, kenapa tadi disamakan pemuda saja, tidak pemudi? Sebagaimana semalam juga saya ditanya seperti itu. Bapak Ibu, Al-Quranul Karim ketika memanggil dengan ungkapan laki-laki atau mudzakkar, itu perempuan sudah masuk Bu, include. Jadi ketika Allah memanggil orang-orang beriman wajib atas kalian berpuasa, itu maksudnya ya perempuan juga. Padahal ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki, kalau terjemahkan apa adanya begitu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi kita tahu kewajiban berpuasa bukan hanya untuk pemuda saja, ikhwan, tapi perempuan juga masuk. Itu bahasa Arab seperti itu Bu. Jadi pemudi sudah masuk. Kemudian yang kedua tentang kata al-abdu yang artinya hamba, jamaknya ibad. Itu masuk laki-laki juga perempuan. Tapi karena tadi pertanyaannya tentang sholat, memang ada hal yang menjadi khas tertentu, menjadi khas ya. Ketika berbicara sholat berjamaah di masjid, maka sudah barang tentu berdasarkan dalil ya, yang diwajibkan adalah laki-laki ya. Bapak Ibu sekalian, al-aslu fil ibadati al-ittiba. Pada dasarnya ya, ibadah itu dasarnya mengikuti, bukan selera atau apa, tapi mengikuti, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat, sallu kama raaitumuni usalli. Dalam haji, khudhu anni manasikakum. Dalam seluruh aspek kehidupan termasuk berkeluarga, berbangsa, bernegara, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, contoh yang kita bisa lihat dari Nabi dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam, kemudian umatnya yang diwajibkan untuk sholat berjamaah adalah laki-laki. Dan ibu benar dalam hadis, sebaik-baiknya sholat perempuan di rumah. Tapi tidak ada hadis yang melarang bahwa perempuan datang ke masjid kecuali ketika uzur. Ya, mana dalilnya tidak boleh ngarang-ngarang? Dalilnya Aisyah ibunda kita Ummi Abdillah radhiyallahu anha bersama istri yang lain juga ikut sholat jamaah di masjid waktu subuh. Diterangkan dalam hadis, dan cepat kembali minal ghalasi, ghin lam sin, maknanya ay akhiril lail. Jadi setelah sholat subuh berjamaah selesai, ibunda kita ini ummahatul mukminin segera pulang ke rumah sebelum akhir malam. Artinya ketika masih gelap. Ulama menjelaskan, ulama memberikan komentar pada hadis ini, tujuannya apa? Agar pahala sholat berjamaah dapat, terhindar juga dari fitnah. Makanya pulangnya ketika gelap, sehingga sahabat atau ikhwannya tidak bisa melihat istri Nabi SAW. Itu Bu ya. Kemudian dalam konteks kekinian, kenapa perempuan sekarang kok juga dimotivasi ke masjid? Karena tidak semua suami di dunia ini zaman sekarang bisa mengajari istri tentang agama. Ibu, saya bertanya Bu, seorang istri seminggu tidak dikasih uang belanja, menerima atau protes Bu?
Ibu kok nggak jawab? Tolong jawab jujur, Bu. Seminggu nggak dikasih uang belanja, tenang atau protes? Cuma seminggu. Kemudian sebagian ibu-ibu ada yang sebulan tidak diajari Islam, sebulan tidak diajari Islam, tapi dikasih uang belanja terus. Protes atau enggak, Bu? Bu, jadi Islam dengan uang belanja penting mana? Jadi kenyataannya tidak semua suami faham Islam. Itulah sebabnya di antara solusi kekinian, ya perempuan juga kewajiban menambah ilmu kewajiban menambah semangat imannya. Dan untuk sementara ini adanya di karena di rumah nggak ada. Jangankan ngajari, suaminya saja ada yang malas ngaji. Bu, ada nggak, Bu? Ada nggak seorang ibu di mana pernah pengajian datang tapi suaminya males ngaji? Ada nggak, Bu? Hah? Berarti tahun 2019 ganti apa, Bu? Hah? Jangan ganti suami, Bu. Ya, ganti selera, jadi suaminya dibikin seleranya rajin ngaji. Itu, Bu, ya. Makanya tidak ada pertentangan. Ingat kaedahnya, tidak ada tanakudab, tidak ada pertentangan antara dalil selama dalil itu dari Quran dan Sunnah. Kecuali kalau dalilnya lemah, hadisnya dhaif umpamanya, selama itu wahyu dari Allah tidak ada kontradiksi. Makanya memahami Islam itu harus syamil, menyeluruh. Jangan pakai satu hadis untuk menghakimi saudaranya. Nanti repot, Pak. Nanti terjebak dalam pemahaman yang juz'i, yang parsial. Sementara Islam itu masuk, kita harus luas. Udkhulu fis silmi kafah. Dengan demikian insya Allah kita bisa memahami antara satu dalil dengan dalil yang lainnya sehingga tidak terjadi kontradiksi. Ikhwan dan akhwat, maaf saya sampai sini aja, Pak, ya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.